Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidup dan nikmat-nikmat lainnya. Walaupun hari hujan bana, tapi kita masih bisa datang ke surau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan, dari zaman yang tidak beradab, dari lembah yang hina, dibawa, dikeluarkan dari Nabi menuju zaman yang berilmu pengetahuan, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, seperti nan kita rasakan sampai saat kini. Rasa kabasi. Alhamdulillah. Rasa kerayo jadi. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita akan membaca surah An-Nisa ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaimana wa ataina Dauda zabura. Shadaqallahul azim. Banyak nama-nama rasul yang disebutkan. Kata Allah di dalam surah An-Nisa ayat 163, Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami, kata Allah, telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami juga telah mewahyukan kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'dihi, dan nabi-nabi sesudah Nabi Nuh. Jadi apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad juga diberikan kepada nabi atau rasul sebelumnya, seperti diwahyukan juga kepada Nabi Nuh. Jadi penyebutan dan pertama itu Nabi Nuh, tidak bahasa mana Nabi Adam dulu, tapi disebut Nabi Nuh. Apa artinya? Itu terkait dengan perjuangan lah, beratnya perjuangan. Jadi Nabi Nuh termasuk salah seorang rasul yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Dari 303 balai rasul yang dalam satu riwayat disebutkan, yang tersebut dalam Al-Quran 25 rasul.
Di dalam 25 rasul itu ada pula disebut dengan rasul atau nabi ulul azmi yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai keunggulan, yang mempunyai keistimewaan. Jadi dalam bule itu ada lo isi di dalam celai, ada lo di dalam celai. Jadi ada tingkatan-tingkatan kau. Ada yang lebih istimewa, ada yang lebih mulia. Apa yang menjadi ukuran atau apa yang menjadi penilaian, apa yang menjadi indikator kenapa ada terpilih di antara 25 itu ada 5 yang menjadi ulul azmi. Salah seorangnya adalah Nabi Nuh atau Rasul yang bernama Nuh. Tentu ada nilai yang istimewa di dalam diri Nabi Nuh. Bisa dilihat dari perjuangan, dari lama waktu beliau berjuang. Kalau usia Nabi Nuh kau dalam riwayatkan disampaikan 950 tahun. Bara kali lipe aja standar umur wak gini dia. Ampiang sibu mulai 950 tahun umur. Bara lamuai beliau berjuang Tuhan. Kalau lamu berdakwah di Sabuan 800 tahun lamu beliau berjuang. Berarti dalam setelah 150 tahun, lah umur 150 tahun baru mulai beliau berdakwah. 800 tahun lamu berdakwah. Lamu 800 tahun. Tapi di dalam 800 tahun disebut dalam riwayat beliau bisa mendapatkan pengikut sebanyak 80 orang. Berarti dalam 100 tahun bara dapat 1 orang. Jadi ciyelah lain surang dapat 1 orang dalam 100 tahun. Itulah Pak. Mangkoy ada buya ambo menyebutkan terkait dengan awak memimpin pesantren. Jadi Buya Ambo, Buya Engku Kerajaan menyebut dalam ceramah beliau di hadapan guru-guru pesantren yang mendirikan cabang. Jangan merasa awak minder atau merasa berkecil hati lah sekian tahun awak maja ternyata murid awak seketik yo baru. Jangan pernah lo sedih dengan itu. Karena ukuran mulia itu bukan dengan banyaknya murid, tapi kesungguhan mengajar. Walaupun saya ini, ya ke jamaah buat kan banyak-banyak negara. Kalau tempat lain kau diundang mana, tempat lain kau sebuah tu rami jamaah. Tapi kau kan persoalan konsistensi, soal kesungguhan, soal keberlanjutan. Itu Nabi Nuh, kalau berajakan Nabi Nuh lu mengamalai luar biasa beliau. Kau jadi pelajaran ya Pak. Itu motivasi dari guru ambo menyampaikan kata. Jangan pernah lo, segitu murid ada buya lah, lamu awak. Adonya orang nak pesantrennya bagus, bangunannya bagus, tapi murid sedikit. Awak murid lain banyak tampil ada. Tanah nenda bara. Bangunan segini, kini pesantren mengasih tu lebih pimpi lah lo yang buat alih. Alah terkatu keadaannya, alun dapat rezeki tanah lain. Jadi mengkonyo tetap dimotivasi bahawa ternyata nilai juang itu nak bisa dilihat dari kasat mata. Kalau ukuran diberikan nilai menjadi ulil azmi contoh istimewa dari jumlah jamaah atau pengikut. Itu kalau Nabi Nuh 100 tahun surang dapat. Kan itulah istilah perbandingannya tuan. 100 orang 10 Nyo 100 tahun 100 tahun 10 dapat. Kanonnya 80 mah. 80 berarti 10 dapat 100 tahun. Bara tu awak umur mungkin tu yang pengkarya 60 tahun 63 tahun atau anggaplah 70 tahun 70 atau 80 tahun. Ada pe 10 orang. Wah baru kada pegang 1 2 3
Jadi itu. Jadi itu 8 kini. Oh 9 mah. Tapi kini kan dia hujan mah. Dia hujan. Jadi Rasul diingatkan oleh Allah Ta'ala bahwa kami mewahyukan kepadamu sebagaimana kami juga telah mewahyukan kepada Nuh dan kepada nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh. Jadi disebutkan pertama Nabi Nuh. Karena kasadua disebut Rasul aku. Nabi Nuh dimulai pertama dicari dari urutan periode tahun. Tapi memang kalau mencoba mempelajari perjuangan sejarah dari Nabi Nuh supaya bisa menjadi inspirasi dewa, bisa menjadi pembelajaran dewa. Pertama, kesungguhan beliau berdakwah, mengajak manusia walaupun pada akhirnya pengikutnya tidaklah banyak. Karena manusia kan tak lulu banyak mana lo terulai. Kalau dihitung dari populasi jumlah penduduk pada tahun itu, kalau dihitung mungkin, kalau dihitung persentase mungkinlah 20% mungkin, atau 30% kan. Awak barangnya tanya kalau dihitung dari populasi jumlah penduduk luar biasa sebenarnya. Dari dihitung dari persentase. Walaupun secara kuantitatif jumlah angkanya 82, tetapi sebenarnya dihitung dari secara keseluruhan persentasenya itu luar biasa. Tapi apa yang bisa ambil pelajaran bahwa memang bukan dinilai dari jumlah, dari angka, tetapi adalah dari semangat, ketulusan, keikhlasan, totalitas. Itu bahasa-bahasa ini totalitas taruh sempurnalah waktunya wakafkan untuk berdakwah, mengajak manusia. Dalam mengajak manusia dalam waktu yang panjang tu anak kali baca banyak ujian. Jadi sepanjang tu ibu lamu ibu banyak dirasui. 95 tahun, 950 tahun umumnya. 800 tahun berdakwah ba'alo kiro-kiro para sayang beliau. Jadi tidak ada nang kasadonyo tu yang serba otomatis dah. Tidak ada nang langsung instan dah. Jadi perlahan-perlahan, step by step, bansuan suo, basupia mene balambok-lambok. Ya tu balambok-lambok namanya. Dan step-step. Jadi bahwa soal hasil jangan pernah awak memikirkan. Tugas awak tu berusaha, berikhtiar, berdoa. Soal hasil itu keputusan Allah. Aku didudukan paham, aku didudukan kaji. Awak kan kadang-kadang pengennya kan hasil tu saja nan awak cari. Sebenarnya hasil itu ditentukan pula dengan proses awak. Jadi proses karaju awak, persiapan awak dan segala macam. Makanya al-insanu bitafkir wallahu bitadbir. Manusia berencana, manusia yang punya hajat, ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Awak berencana, awak bermaksud, awak berkehendak, engkau juga ya Allah yang berkehendak. Engkau juga berkehendak, engkau juga berkehendak. Wallahu fa'alul lima yurid. Dan Allah lah mewujudkan semua kehendak itu. Jadi awak boleh awak berkehendak, tapi yang mewujudkan kehendak awak itu adalah Allah. Awak punya harapan, awak punya mimpi, awak punya cita-cita, awak punya keinginan, awak punya maksud. Maka Allahumma hasil maksud. Ya Allah wujudkanlah, hasilkanlah segala maksud. Ya udah, memohon awak kepada Allah. Abatamulah keinginan awak dengan ketetapan Allah. Itu nan muwafiq, nama itu nan taufik. Maka awak ingin berdoa awak kepada Ta'ala, ya Allah, berikanlah hamba sehat ya Allah. Wah ingin sehat, Allah mewujudkan kesehatan tu. Bertamu berangkat tadi sehat awak. Tapi apapun cara awak, apapun upaya awak, kalau lu nado kehendak dari Allah Ta'ala tu tidak doh.
Semua dia calon bupati, calon gubernur, ini kan berjuang itu. Berjuang, berusaha, meyakinkan orang, mempengaruhi orang, majak orang, macam-macam lah cara. Tapi nang kajadi itu nama yang ditetapkan Allah Ta'ala. Itu. Nah Nabi Nuh, beliau tahu berproses. Ada cerita yang menarik sebenarnya Nabi Nuh kau. Yang pertama bana Nabi Nuh kau dalam berjuang, dalam berdakwah, dalam majak, beliau diuji dengan keluarga sendiri, anak sendiri. Itu tantangan berat. Sebagai juru dakwah, sebagai tokoh agama yang mengajak orang lain ke arah kebaikan, tantangannya mereka nyonya di sampiang-sampiang nan terdekat. Itu tantang. Tapi apapun itu dan harus jalan posisi iyo nyo anak awak, iyo nyo dosana awak, iyo nyo bini awak, iyo nyo ampulai awak. Kalau soal pemberian hidayah, tidak ada kuasa awak. Soal tugas awak, yo mengajak, mengingatkan, memberikan pembelajaran, memfasilitasinya ke tempat yang baik, di sekolahannya, di mengajiannya dan segala macam itu tugas awak. Soal menjadi apa, hasilnya akan seperti apa, tidak ada kuasa awak tuh, tidak ada lo wewenang awak. Tidak dulu kapasitas awak untuk menentukan itu. Barang saja jadi kecoa di sekolahnya degi makan semua awak dua nak awak anggaplah nak awak kambak. Dia makannya samu, balanjoe samu, sekolah samu, gue samu saja. Tapi soal hasil tidak tentu samu. Nah itulah memang masing-masing dengan jalan hidupnya. Itulah tantangan pertama dari Nabi Adam. Tapi memang Nabi Adam, Nabi Nuh. Nabi Nuh pun balai diajak umat kota di Malawat, di Sumbe telingo. Kalau awak kini berdakwah kan ada nama nyumbe telingo anda. Nabi Nuh tu mengecek Nabi Nuh di Sumbe telingo. Nak berdendang je lah si Nuh kau je. Nan tersebut tu nan viral tu kan itu je. Kan antu nan tasabun. Tapi data riwayat yang lain ndak tasabunnya. Kalau nan viral tu, nan terkenal tu kan agak aneh tu cuman. Agak berbeda menonjol-nonjol tu. Jadi memang itu menunjukkan bahwa betapa Nabi Nuh itu sendiri dalam mengajak manusia ke jalan yang benar, jalan kebaikan, dicimuohan dek manusia, dicimihan dek manusia, diejek, diolo-olohan, ditutui talinguai. Abadendanglah Nabi Nuh. Dek saking takah tubanan sampai titik klimak yang namanya. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tu, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad tu, kalau lah mencari umatnya melawan, yo bana semakin durhaka dan karengkang, yo berdoa ya Nabi ya Allah. Istilahkan ada semacam keputusasaan nama. Ada lelah, jenuh istilah nimis, jenuh awak kadang-kadang. Ada titik-titik manusia normal, awak lelah, awak jenuh, memohon ke Allah, mengadu ke Allah, ya Allah, lah mau sampaian ya Allah. Dia jayambo, ancak namo sampai, elo nawakir kerajuan, salah jo de inulai, mengecek awak ditutui telinguan, di balakangannya awak, di ludahannya awak. Sampai pada titik itu, ya Allah, bakal caroi baanan terbaik lagi. Berikanlah hukuman terhadap mereka yang nakal, yang durhaka dan jahat. Itulah keputusasaan, kelelahan, kejenuhan, tidak dapat akar oleh istilah wae, tidak dapat jalan oleh. Doa Allah Taala. Ya sabia bimai lah. Memang bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi dan Rasul sebelumnya itu langsung mambiak peluru terakhir namanya.
Nabi Muhammad nak ada mengambil peluang seperti itu dah. Walaupun ditawarkan dan malaikat ketika di Taif tu mah kadiangke ke bukit Taif tu diimpian ke orang Taif dan Jajai tu ada pungkang Nabi Muhammad. Jumpa tu dia Cijawi, Cikabau, lihat dia Cijawi sini lah. Itu contoh ya. Atakah tu para sahabat Nabi Nuh lalu kemudian berdoa ke Allah Taala langsung direspon. Responnya ada penugasan untuk memberikan hukuman kepada mereka, diberikan tugas dulu kepada engkau wahai Nuh. Apa tu ya Allah? Buat kapal. Kapal. Bagi kira logika itu. Cara pembuat ya Rasul. Ma batang kayu gai ko yo pakai. Berarti kalau lah tak bayang arsitek kapal. Bantu gambar desain kapal. Apa alat-alat bahan baku pembuat kapal. Berarti kan Allah hebat sekali. Perintah Allah Ta'ala, buat kapal. Buat kapal. Lalu kemudian, tak bayang dek logika dek Nabi Nuh. Kalau kapal, tentu pakai bahan baku, alatnya. Tu, kayu. Baca roh, di mana mendapat kayu ya Allah? Tanam kayu tu. Disuruh tanam kayu tu. Walaupun ada riwayat yang menyebutkan ambo lupa kita mau membaca pesantren tu. Ada dalam satu riwayat menyebutkan ditanam. Ada kan itu prosesnya tu bicara soal proses. Ada juga kan Nabi Nuh kok dibantu oleh Aus bin Unuk, cucu dari Nabi Adam, raksasa gadang tu. Di dalam kitab lupa apa kitab itu. Jadi dia ambil baca pesantren. Jadi ada namanya Aus bin Unuk, raksasa badannya gadang. Ini disebutkan oleh cucu dari Nabi Adam. Makannya badannya tinggi gadang. Inilah tukang ambil kayu-kayu itu tadi. Dan Aus bin Unuk tadi dia badannya gadang, raksasa manusia pada saat itu. Lalu itu dingke dia. Dingke dia lauk ikan makannya lawak paling gadang tu lama makan di angke ke langi di jamu ke matahari. Masak tu kan de Aus bin Unuk tadi. Nah, lalu kemudian Nabi Nuh kau dalam satu riwayat disebutkan itu. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa untuk mana membek kapal tu ditanam kayu. Jadi bibit ditanam lalu bayangan lagi kio proses perjuangan itu. Jadi nak ada yang instan dah. Jadi sebuah proses yang panjang, ada alurnya, ada prosesnya. Nah, jadi kalau takah tu menunggu waktu. Tunggu ditanam dulu, tunggu lo gadang dulu. Sudah tu baru ditabang lagi. Jadi yang membantu Nabi Nuh membuat kapal itu Aus bin Unuk. Barajalo ceritanya Aus bin Unuk namanya Aus bin Unuk nyomua membantu membuat kapal atau mengambil kayu itu tadi, mengumpulkan kayu itu tadi sarai cie agiatnya makanan. Dan jale parunya kanyang. Kalau parunya kanyang, malah amun dia kerajo. Kalau pengalaman sebelumnya tu mah lawu kadang-kadang ditangkoi nyo menangkoi di lawi ni tu makanya. Tapi kini ba caroenyo disuruh mengumpulkan kayu tu bakal aja. Tu pada lu dia makanan. Dek Nabi Nuh belum dia makanan roti roti sekampung ini deh. Roti pakai plastik tu roti itu. Roti roti malabar. Daging roti malabar. Aku makanan wahai Aus bin Unuk. Iko batele-tele ba ko gadang kinuinya. Ko laki-laki cigigie banyak god. Kece Aus bin Unuk ko katiko Nabi Nuh magiah roti kenya. Nan jale-jale hele wahai Nabi Nuh. Badan mo sagadang ko to bagian roti kene je. Maka kanyang boleh. Kece Nabi Nuh makan roti ko
syarae baca bismillahirrahmanirrahim. Kanyang paru dia mah. Iyo toh. Iyo coba lalu kalau nak percaya. Dia kira roti, roti. Makan roti. Oh, dia gede Nabi Nuh cik lain. Aku roti cik lain. Oh, pergi bola kanyang dia. Baca bismillahirrahmanirrahim dia makan. Habis roti lu aja dia. Kene dia mah. Dia jauh Nabi Nuh. Aku roti cik lain. Oh, ndaklah kanyang paru mau. Jadi itulah kesimpulannya. Jadi paru awak kuat. Kalau lagi makan dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, ditambah lo dengan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Lah kanyang paru ini. Iko la sasumpi makanan ndak yo kanyang. Karena ndak barakai. Angin apa ini kalau lah makan dengan kalimat bismillah. Jadi segala pekerjaan itu hendaknya dimulai dengan bacaan bismillah. Maka ikulah keistimewaannya. Jadi kalau kaji bismillahirrahmanirrahim ketika makan tu atunya tu kaji dan diajar dari Nabi Nuh kepada Aus bin Unuk. Tu riwayat itu. Itu sanad itu. Lah do dulu bara pun kagadang badan menurut logika tentu baralo kikiro nasiye nama itu sadandang Islam masak itu randang atau dandang dandang itu kan bara banyak itu. Tapi kalau lagi dibaca dengan bismillahirrahmanirrahim iya kanyang. Awak makan kok makan perlu makan banyak atau kanyang? Kalau banyak makan tapi nak kanyang aku nuai. Tapi sengenek tapi kanyang kan kata. Kalau Nabi Muhammad kan mengajarkan makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum angin, sebelum kanyang. Nyo definisi kanyang itu kan istilahnya nak litak lain. Tapi jangan sampai angin. Halah tak sandal kah? Sama manga lah, cula ya lah. Sudah makan cula lah lalu lah. Jadi soal sejarah Nabi Nuh ternyata kalau awak menjalankan perintah Allah adu-adu jalanannya adu-adu yang memudahkannya. Di tengah manusia mencaci Nabi Nuh, menghujat Nabi Nuh, istilahnya tidak mau mengikuti Nabi Nuh, dapat perintah membuat kapal. Siapa diajak untuk membuat kapal? Tidak boleh. Bahkan ada riwayat sebelumnya surangnya membuat. Kalaupun ada pengikutnya barang lah kata Lord pengikut. Aku mah adu-adu jalannya. Ada saja kemudahan. Itu ada Aus bin Unuk. Nah, aku lah itulah mengkau dipikir logika awak kini awak memakai standar alat kini. Bagi kira ternyata memang alat-alat itu semuanya dari alam. Semuanya dari alam itu. Kalau belajar kepada sejarah manusia purbakala itu, lalu ditemukan api, lalu ditemukan sinso, lalu ditemukan ikut segala macamnya. Tapi kapal, aduhnya kapal, tabuhnya kapal. Bacar, memang semua potensi alat-alat itulah disediakan Allah di dalam alam kau. Ba'a manusia berpikir, ba'a alat pemotong, alat parapian, ikut segala macamnya. Oh sama suawak siswa lo nado ke sinso le ado dulu tu waktu begini tu karambia tu apa nak bertarah-tarah tu anu mo itu. Baliuang. Tak tu dulu nampak ada boto. Baliuang. Ado lo mode bosoh-soh tak aku bosoh-soh tak aku. Diari kan itu dulu tu kan dah keknya baru tinya. Kok kini lah canggih ser. Bayang lo lah dulu tu. Tapi semua kebutuhan terpenuhi. Nan jalai barang ko jadi, kapal ko jadi. Berapa kemampuan teknologinya dulu, cara berpikir arsitektur dari Nabi Nuh, desain gambarnya, kemudian apa alat-alatnya sehingga kapal ko bisa selesai. Pokoknya semuanya ada saja kemudahan jalan secara real kapal ko dihuni oleh bara banyak spesies
hewan tumbuh-tumbuhan nado hewan bibit-bibit nado na jale hewan babi soan nama tu nanu di bawah pakai tingkik tu lah kayak kapal Titanic lo lah lebih kadang dari kapal Titanic le. Kan kini kan ada apa bara kira kapal paling kadang bisa mengumpulkan banyak hewan. Nah, jadi Nabi Nuh disuruh untuk membuat kapal. Ialah dengan semua proses, upaya-upaya yang dikerajuan dibantu oleh unsur-unsur yang lain, lalu kemudian semua material-materialnya dicari dari berbagai tampek, lalu kemudian terhimpun, dirancang, diberasian, dibuat, itu butuh waktu dulu. Akhirnya kapal kau selesai, tabuai kapal. Apakah denganlah dibuatnya kapal kau tadi, nyo tampek membuat kapal di mana? Tampek keramaian dan tapi lawi dah. Pokoknya agak ketinggian lah, ditampek ketinggian. Dakik yang bisa akses, dakik orang banyak kau akses, dak di tapi lawi membuat kapal. Kalau rumusnya wak mencari di pantai Pasir tu, Pasir Piaman atau Pasir Padang tu, kan ada orang membuat kapal tu. Tapi lawi mereka apa? Sinan. Jadi beko digiri diirinya jelek. Diri bisa anda berlayar. Iko indah di ketinggian. Membuat kapal di situ. Jo cara logika manusia ndak masuk akal. Kau mengalah namu sinuah koko. Nanti buat eko. Kalau orang visioner tu memang dicimiin orang dan ilmu nak terjangkau. Karena memang Nabi Nuh dapat mandat dari Allah, dapat perintah dari Allah, karena sebagai hukuman terhadap umat yang durhaka disuruh membuat kapal, kan berarti yang dikerajukan dan Nabi Nuh itu adalah perintah Allah. Nan pengikut nan orang nan ingkar kenyo tu nan kapia tu ndak tahu. Mau kasih yang membuat kapal, tujuannya nak tahu Dek kano ndak lo tabayang dehnya. Dibuat kapal tu tadi. Salah saya kapal. Batambah menjadi main manusia mencimei Nabi Nuh. Lampang mana mereka? Dicimeinya Nabi Nuh kau tadi. Bukti pencimeinya bah. Di kapal nang kadang dibuat di Nabi Nuh tu Dipanggilnya diciri kan itu istilah sejarah awak terima. La yadu WC terbesar, WC terluas di dunia, itu nyo kapal Nabi Nuh. Biasa kalau di Piaman kan WC terpanjang ada di tepi laut. Ikut toilet terbesar di dunia, yaitu nyo kapal Nabi Nuh. La yadu yo orang nan ingkar nan kapina nan utulai nan jaikan Nabi Nuh tu nyo sebaran, nyo buat provokasi, nyo hasut masyarakat tu. Oi, tu si Nuh mau buat kapal lawat cirian kapal. Kalau lah mencirian tu kanlah penghinaan nama itu. Penghinaan itu parasai dari Nabi Nuh. Membuat sebuah karya yang fundamental, yang fenomenal, yang luar biasa. Salah saya barang kau tadi. Jangan dianggap karya waktu bisa diterima orang. Tak dianggap itu sebuah prestasi itu dulu tentu le. Orang yang pembenci awak akan mengakui itu dulu. Barajuk bagus yang awak buat, barapuan ancana apa buat. Kalau orang yang banci dan jejuk Jawa tu, tak akan ada macam apa. Ana dibuat ni cirian kapal katanya. Dan dah inyonya ni mencirian, nyu hasut orang lain untuk mencirian. Bara banyak orang yang nak suku je Nabi Nuh, itulah punya riwayat terciri di kapal Nabi Nuh. Jadi dia ada toilet terbesar. Sebelum berlayar tu alun difungsikan terus lain. Jadi kalau awak membuat lembaga pendidikan, kau ada orang yang mengganggu, kau orang semacam alun sabara deh. Alun sabara perjuang Nabi Nuh. Kau kapan nanya buat kau? Alun berlayar lo di gunungan lai masih basawai kau finishing alun launching kan dah. Kalau istilah orang kini kan launching teman. Alun launching do lai alun ado serah terima alun ado serah terima lai. Alun grand opening lai kan. Ai ko diciri ini sudah singolah panuah kapal ko diciri.
ciri kole tu hari pane matu masih ciri babo negatif ba di matam ciri itu orang. Lalu kemudian dalam riwayat disebut juga ada orang butuh lumpuh. Inyolah terhasut lo dengan informasi-informasi kebencian itu tadi ya. Jadi namanya penyebaran hoak, penyebar ujaran kebencian, membuat narasi-narasi negatif. Itulah dulu lah takatunya tu. Jadi nak kini je tu doh. Jadi nak kini je lah saja dulu orang ni nak suku je orang nak elok tu lah doh. Elok bana Nabi Nuh tu banci je orang ni nak suku je. Apalagi awak kusiana lah awak banyak ya orang sebanyak-banyak orang sayang banyak je orang nak banci. Aduh lo nak lumpuh nyo butuh lumpuh. Apa itu sinan untuk menciri angkapan Nabi Nuh gua. Kalau bahasa awak gua ala mencimeh hade alah jalai butuh kalau manu ada betul nyo lumpuh. Buat bakada-kada lalu pai juo ne kapan Nabi Nuh tu menciri takatubanan niat banci dah. Kalau bahasa awak nak tahu diuntuang dah. Tapi begitulah manusia kau jangan wajah mengecian atau diuntuang justru menurutnya nyawa itu lah merasa berjasa lo ikut dalam kelompok-kelompok pembenci dia tadi. Alat ciri sadang monggo apa kau tadi tasali di kapal tadi bagalimang di dalam ciri bahagat tidak bagalimang boleh tu tasali itu ala besi lucu aja. Apa yang terjadi ajaibnya anehnya penyakit yang ada di tubuh banyak kada-kada tukak itu saya cegah mulus matoi nan buto mancalia kaki nan lumpuh tu tadi berjalan balik lurus tangan nan lepai nan latano tu barasi cegah sadoi. Tentu akan menjadi pemberitaan viral, langsung viral sekali. Beliau nan dalam kondisi sakit tasali atas runcua langsung bisa tagak cegah barasi kada go tadi. Dia nyapunya ciri-ciri ke tadi. Laki-laki ciri tadi. Bagat titel tagak langsung balik ni. Pak aku bisa mau menceli elok tak tangan buah kemudian na lumpuh tadi lah bisa berjalan langsung mak kekeh dengan anu pulang leh. Oh tarangan sianu cegah barasia kini mulus kuliah mengeceklah dia memberikan testimoni lalu buatlah testimoni datanglah wartawan mewawancarai datang nimis juga mewawancarai buat video buat testimoni itu beliau menjadi semacam anulah memberikan kesaksian ambo pai lo terciri di kapal Nabi Nuh tasali ambo tasulunjua mencolok ke dalam ciri yang banyak tu tadi kira sesudah tu mencali amo mato mo cegak mato mo ko tadi tangan amo nalepai ko barasia dia kada tuka amo ko tadi cegak sadoi kaki na lumpuh ko ala barasia yo bana swear coba so kini lah tokoh tu bana meyakinkan cerita tu tadi. Orang awak ko manusia ko nyo kalau latakatu nyondong dada adanya tu berarti sampailah kepada sebuah kesimpulan ternyata ciri nanado di kapal Nabi Nuh tu menjadi ubek bagi nambuto nambah bakada-kada nalumpuah nalepai dan segala macam baci rabui membok soy bobok soy takkan membok buku-buku nasi dia bawa banyak plastik soy tu. Dia bawa sendok, dia karik kapak Nabi nyo simpan, nyo andoan menjadi sekian waktu kan nyo pikiran jadi tu.
Kan dah untuk inyo je dengan pikiran tu bisu-bisu gai, sesudah ko gai, baca rabui kasa duwe, lapan nuah kapan Nabi Nuah dikorek-korek dibawa pasti soy. Barasia bakile kapan Nabi Nuah lia cingklong. Ndak yo tu sia nama nanam sinyo manuai. Sia nama ngali lubang inyo menutup. Jadi sia nama ciri inyo memarasian balik. Kan jalan itu hukum alam itu. Kalau ababe jahit ka orang, jahit itu balik kawak. Kalau awak menciri yang kapan Nabi Nuh, awak lo mengorek ciri awak tu balik. Cara jalannya degen di Allah Taala takatu. Tidak langsung membalas sekali, tapi melalui jalan, melalui nan butuh ko tadi nan lumpuh nama kada ko tadi lah sebagai informene yang mengaban tentang ado apalah nama itu, ado kemukjizatan, ado keajaiban dan ciri yang ada di kapal Nabi Nuh. Jadi nyo nan takah tu peristiwa takah tu capek viral itu capek bakambang capek tas sear. Orang nak do berfikir rasional lagi kata-kata itu dok. Orang ko kan kecil orang kini namanya a priori ko iku ini nodong ayo nodong dada. Nama trennya kini mana iku kini. Jadi dulu tu saja dulu cara berpikir rasional tu memang tak ada. Jadi ada teori ekonomi nama Adam Smith itu teori utilitas. Manusia ko adalah makhluk yang berpikir, makhluk yang rasional. Ternyata dalam prakteknya, dalam realitas kehidupan tidak ada kasadona rasional. Mangkoi nak bisa duku dengan akalnya kasadona. Kalau nyo dulu memperdebatkan kapan Nabi Nuh ko dianggap Nabi Nuh ko nak bakal nak rasional. Masa mau kapal di tadi dia terbuki di tangan dak orang rami nak ditapi lawi gue akan nak logis dia begitu. Tapi tindakannya mengorek-ngorek mempuan cerita tadi tidak dulu bakal tu lah. Orang ko kan pandai dia mengecek orang lain tidak bakal. Tapi tindakannya sendiri banyak yang tidak bakal dan tidak rasional, tidak masuk akal. Tapi dek karena ada bukti nan dicari tuan dia nang gaib ko tadi, yo mudah terbantah sedena masalah rasional tu nak dua terlebih. Ni cegah orang dia. Apa ceritanya? Samulah. Awak nak bau-bau tu kan berita-berita bersambung sianu bube bekolo dah pelo dah contohnya kini udaya hanya bube kamu buan-buan aja lah apa kebetulan Allah Taala memberikan kesembuhan ke beliau. Ndak ada tu langsung baca cerita dayahnya tu ambo bube ke Tuanku Sulaiman. Ya alhamdulillah cegah boleh. Iyo ala tibu sere. Lah. Panuh mah boleh tu. Kan ada nak kenek nan viral lu mah apa nak kenek anu tu. Siapa namanya? Masuk TV lu mah. Si Panji siapa namanya tu? Dia no batu je tahu lah macam itulah contoh-contoh perilaku manusia. Jadi tak jadi lo ka Nabi Nuh orang nak menciminya tu menciri yang kapal tadi itu contoh. Jadi kapal tu tadi dikotori oleh manusia, lah selesai bersih. Lalu sampailah masanya, lalu kemudian harilah mulai hujan-hujan, diajak sadenya berkumpul, bergabung masuk ke dalam kapal itu tadi. Ya hanya pengikut yang setia lah yang bersama Nabi Nuh. Hanya 80 orang, ada menyebut riwayat 78, ada menyebut 80, mungkin 80 kalau aja Nabi Nuh. Jadi di dalam nanda kapal itu tadi sebagai ayah tentu ditanya dicalie engong so kidana moma ada anak mo di dalam si kanaan ma calian cie nak do nampak do dicalie manusia nak berkumpul di luar tu yo nampak nak. Jadi orang kapi itu nyoba kumpul lo joget nyo dolo kelompok jadi orang ko kelompok asya kelompok nak kapi nyo bergabung di sini lah nyo buat lo barisan di situ disampaikanlah de Nabi Nuh ko tadi kana ya bunayar kama ana ko basora mo ko Nabi Nuh di tekapa mah
Anak buku kumpul je barisannya. Ya wahai anakku, naiklah kata kapal kau nak, bergabunglah bersama kami nak. Dijawab dia nak, hendak. Kami barisan kami lain lo, kelompok kami kolo hai, dari kami tak katu tu do, mengana mo itu nak gini nak, dena hari hujan labik gini nak, ke banjir nak, dado sampai berlindung le kecuali Allah yang melindungi nanda, ada bukit ke kamu panjek, ada batang kayu ke nak kamu bukit nak kamu daki, batang kayu nak kamu panjek guys, ndak nak maksudnya do. Memang kalau nendak barisan awak tu, walaupun keluarga awak, nusan awak, nendak samu dalam kelompok awak, ya udah. Kalau sedih, sebagai seorang ayah, sedihlah. Anak tak Tuhan. Tapi memang ndak punya kuasa awak soal itu. Maja'alah. Kemudian merangkulalah, main bawalah balik. Itu dingian dari Allah Ta'ala. Ia nyu anak engkau. Tetapi soal memberikan hidayah itu adalah kuasa aku, kata Allah. Jadi itulah gambaran memang banyak perjuangannya, banyak nilai-nilai pembelajaran yang bisa awak ambil pelajaran dalam kehidupan awak. Semuanya butuh proses. Bahwa ada perjuangan, butuh pengorbanan, ada air mata, ada darah dan segala macamnya. Jadi tidak ada yang sadonya mulus. Ada orang nan pro, ada nan kontra. Ada nan suku, ada tidak suku. Ada orang nan menghujat, ada orang nan memuji. Itulah kehidupan. Tak bisa awak memaksa orang tu yang memuji awak lah elok banget kecil-kecil awak ko elok nak awak pabuhan. Ancak aja nampak buat. Kecil awak iyo. Tapi orang nan nak suku je awak, nan banci je awak lah. Bulu ini. Bayanglah kalau Nabi Muhammad je takatum manusia yang mulia, masih nama orang tak suku tak apa lah ya awak. Jadi banyak pembelajaran dari mampu awak memahami sejarah-sejarah Rasul tu, membuat awak pun istilahnya bisa menerima realitas kehidupan. Semuanya tidak bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi bagaimana kita bisa menerima semua keadaan itu adalah atas kehendak Allah Ta'ala. Maka awak terus berikhtiar, awak terus berjuang, awak terus berdoa dengan semua proses dan perjuangan pengorbanan awak, maka soal hasil kita serahkan kepada Allah. Tapi teorinya hasil itu tidak proses itu tidak mengkhianati hasil. Kan hasil itu akan didapat sebagaimana juga proses yang kita lakukan. Kau juga. Jadi dari pangkanya baru cerita Nabi Nuh bro ya. Itulah apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad juga diwahyukan kepada Nabi Nuh. Bagaimana perjuangan Nabi sebelumnya juga menjadi pembelajaran dan inspirasi bagi rasul-rasul berikutnya. Takatu pulau awak umat Nabi Muhammad SAW bisa mengambil pelajaran dari semua peristiwa dan perjuangan rasul yang dicatatkan di dalam Al-Quran. Jadi sebagai mau'izah, sebagai zikra pengingat, sebagai pelajaran bagi awak dari semua kisah dan perjuangan para Nabi Allah. Itulah harilah zaman 6 ya. Zaman 6 lewat, itulah kini dulu. Semoga semuanya bisa menjadi penyemangat awak untuk terus melakukan kebaikan. Kebaikan yang dilakukan itu akan kembali juga kepada awak. Tidak ada yang membuat awak terugi dengan kebaikan awak kala jual. Indah kini nanti. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.